Simpan saja luka yang membiru. Ketika rasa membuatnya terlihat menjadi abu, lemahmu takkan membuat mereka bergerak. Sedihmu hanya arogansi waktu untukmu belajar. Soal dia, kamu, dan mereka. Semua berjalan dalam zona, berputar dalam rotasi. Lalu, tuntutan naluri yang beroperasi tidak akan tercipta perandaian jika kamu hanya diam. Jika kamu tidak berevolusi, lalu tertawa dalam asa. Atau kamu sadar akan dosa. Weh, mantap puisinya. Itu puisi Sarah, bukan puisi gue ya. Nah, sahabat Gocin, Gosip Cinta, hari ini kita mau ngobrol dengan Sarah. Jangan lupa like, subscribe, and share ya. Dan komen yang bagus-bagus lah ya, yang membangun. Nah, Sarah ini adalah markom dan penyiar radio di Beat Radio. Dulu acaranya Sarah ini juga ngomongin cinta. Apa namanya, Sarah? All About Love. Wes, gila. Itu ngomongin apa? Curhatan orang semua atau gimana? Curhatan orang, bener. Gue banyak dengerin curhatan orang. Oh, curhatan. Ada pernah denger curhatan paling pedih nggak? Curhatan orang. Yang merasakan ikut merasakan gitu. Ini namanya ngulik nih. Oke lah kalau gitu acara kita ganti ngulik cinta. Biasanya karena ini ya, kalau yang sedih itu, yang paling sedihnya itu waktu itu ada yang cerita dia tuh beda agama. Oh. Beda agama dan mereka itu benar-benar menjalin hubungan itu udah lama. Akhirnya putus atau? Enggak, mereka berusaha mempertahankan tapi tidak ada dukungan dari orang tua, keluarga. Nah, akhirnya bubar. Mereka masih mempertahankan sampai sekarang, tapi mereka kayak berjalan dalam apa ya? Berjalan dalam sekam. Dalam kesakitan gitu loh. Kayak apa ya? Tapi itulah cinta. Kadang-kadang harus berjalan dalam sebuah kesakitan. Oh gitu. Yang berakhirnya ya entahlah kita. Ya mudah-mudahan indah. Indah. Kalau Sarah sendiri gimana ceritanya soal cinta? Wah, gue sih banyak. Banyak banget ya. Karena suka nulis puisi ya? Suka. Dan dia bahkan ada musik apa? Dulu waktu zaman-zaman masih kuliah ya. itu gue suka musikalisasi. Nah, susah banget. Oke. Ya jadi karena dulu gue basicnya teater. Oh, teater. Oke. Oh, di teater. Iya. Sampai sekarang enggak? Enggak, sekarang udah enggak. Dulu sempat manggung di ini di apa? Di tim. Oh, di tim. Nah, oh, gila, orang teater nih pandai bersandiwara. Hati-hati nih. Hati-hati. Kalau laki-laki yang deketin dia hati-hati deh. Jago monolog ya kan. Kalau orang teater tuh ngapal naskahnya gila itu. Iya, nah, iya benar. apa paling pedih dalam perjalanan cinta lo? Paling pedih dalam perjalanan cinta kayaknya karena salah memilih kali ya. Salah memilih. Berapa lama jalanin salah memilih itu? Sadarnya bahwa lu salah memilih itu kan ada waktunya. Sekitar 4 tahun. Lama bener, perjalanan 4 tahun. Iya, karena gue kalau pacaran itu nggak pernah bentar. Oh, jadi dikit ya? Dikit ya, mantan dikit? Enggak, dikit-dikit. karena dari mulai sekolah tuh udah. Oh, pernah jatuh cinta, tapi nggak pernah jadian. Nah, kata orang lo nggak pernah. Kayak secret admirer gitu. Oh, jadi lu cuma suka. Ya kan lo tau kan kalau cewek kan nggak mungkin mengungkapkan duluan ya. kan. Kayak punya prinsip aja, nggak mungkin deh gue ungkapin. Tapi nyesel nggak lu kalau nggak ngungkapin duluan gitu? Sempet ada penyesalan sih, cuman ya udahlah, mungkin bukan dia gitu. Tapi akhirnya tahu nggak tuh cowok sekarang? Mungkin bukan tahu tapi ngerasa ya. Oh, ngerasa. Itu kalau laki-laki perasa, tapi kalau laki-laki kayak temen gue nggak pernah rasa tuh. Yang pegang kamera tuh nggak akan pernah rasa dia. Apa namanya hal yang tadi mengatakan bahwa lo 4 tahun berjalan baru merasa bahwa tidak salah pilih. Salah memilih. Apa yang membuat lo mengatakan itu salah memilih? 4 tahun loh. Bukan hal yang pendek loh. Bukan hal yang pendek, betul. Jadi gue tuh sadarnya gini, gue tuh orangnya sabar sebenarnya. Enggak, serius. Ini bagi laki-laki ya. Iya. Ya. Enggak, gue ngerasain diri gue tuh kayak sabar. Tapi kalau misalnya udah bener-bener di puncaknya, ya gue akan berani bersuara gitu. Oh iya. Jadi kayak
udah nggak tahan banget, udah gue keluar deh semuanya berteriak kayak gitu. Dan Jadi, itu biasanya kalau orang kayak gitu, yang memendam begitu, itu dendam. Iya nggak? enggak, kalau Enggak ya? Udah selesai putus sudah? Udah. Masih berhubungan? Kalau buat berhubungan sih enggak Enggak ya, maksudnya itu tadi yang gue kan nggak ada bilang. dendam guys, Nggak ada dendam. Tapi kalau di telepon, oh ya, nggak dendam, nggak dihubungin, gue males. 4 tahun loh bro. Atau dia nggak berani melakukan jenjang yang berikutnya, yang bikin lo harus salah pilih loh. Ya gue nggak berani karena menurut gue kalau untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya itu harus benar-benar apa ya, yang kita satu visi satu misi. Kayaknya kalau misalnya yang pertama dia itu kasar, Oke. yang gue nggak sanggup. Oh teman gue nggak tuh, teman gue nggak. Dan Ya. yang kedua adalah bosenan. Yang bosenan? Dia Bosenan sama lo atau bosen pada sesuatu? bosenan pada wanitanya. Jadi kayak 4 tahun loh. jadi gimana ya? Dia tuh bosanannya tuh gini, misalnya gue ngerasanya dia bosan itu tiba-tiba kayak jarang hubungin gue, terus habis itu jarang hubungin nih, kok ini ada apa nih gitu kan. Jadi kan lama-kelamaan kita tahu dong sifat aslinya dia selama 4 tahun itu. Jadi kayak ini kenapa ya orang kok nggak hubungin gue lagi. Terus setelah gue cari tahu, karena kan waktu itu kita beda kampus ya, beda kampus. Sekolah sih sama, sekolah sama. Udah kampus habis itu Teman SMA? Teman SMA. Okay. Jadi sebenarnya ada yang unik sih. Gue tuh rasanya sebenarnya pengen bikin novel, tau gak sih? Rasanya buat kisah lo ini. Ya, kisah yang tapi kalau puisi udah jadi dong, kalau sekedar puisi jadi. Puisi udah banyak ya. Soal ini? Soal dia. Iya, soal dia. Bahkan dulu gue bikin diary. Oh, bacain dong salah satunya. Iya. Tapi gue gak tahu tuh diary gue di mana, itu gue gak tahu. Salah satu kalimat yang lo inget ada nggak? Udah diarsipkan. Ya waktu gue pertama kali jatuh cinta, jadi dia cinta pertama gue sih. Oh itu? Sekarang cinta yang keberapa? Nggak tahu. Nggak tahu lah, katanya dikit. Nggak, jangan marah dong. Jadi sekarang yang keberapa? Sekarang udah punya pacar dong? Udah. Yang keberapa? Keberapa ya? Tahu deh nggak gitu. Jujur gue lupa yang keberapa, serius. Udah banyak benar. Ada berapa? Sebenarnya banyak, tapi yang gue anggap cuma beberapa. Temen. Yang serius. Maksudnya gini, yang punya visi dan misi yang sama mungkin ya? Ya mungkin lah yang agak mendekati ya. Soalnya sampai sekarang juga belum klik banget visi misinya sih. Masih udah berapa lama kalian sekarang? Berapa lama? Kebaikan. Belum ada setahun sih. Belum ada setahun. Berarti harus nunggu berapa lagi, laki-laki? Jangan lama-lama. Nanti diambil orang. Diambil orang. Kalau nggak diambil orang, apa Dik? Lu tulis Dik. Kalau nggak diambil orang, nggak putus ya. Kalau nggak putus ya diambil orang. Berarti lu pilih lah itu mau putus atau mau diambil orang. Ada nggak yang gue bilang tadi itu satu dikit aja bait yang menggambarkan perasaan lu saat itu, yang 4 tahun itu? Masih ingat ya? Apanya? Apa nih? Kalimat puisi lu. Aduh, gue lupa ya. Lupa. Saking banyak. Saking banyak kan. Gue lupa. Lo kalau itu paling membekas sampai sekarang? Paling membekas. Atau udah lo lupain lah gitu? Paling 4 tahun dong lama. Itu paling lama ya? Pertama dan paling lama? Paling lama. Tapi putus nyambung sih. Oh, putus nyambung dalam 4 tahun. Cuman dihitungnya lah 4 tahun. Berapa? 4 tahun. 4 tahun kan? Dan dia itu dulu lucu. Jadi zaman cinta monyet gitu, tau gak sih? Gue itu dulu suka sama dia, tapi jadiannya sama orang. Sempet jadian sama orang bentar lah ya itu, tapi gue nggak terlalu nganggep lah. Jadi ceritanya tuh lucu. Gue sama dia sama-sama suka nih, tapi sama-sama takut untuk mengungkapkan. Nggak berani ngomong. Nggak berani ngomong. Jadi SMA tuh ya? SMA. Sorry, itu SMP kelas 3. SMP? Oke. SMP kelas 3 apa kelas 2 ya? Pokoknya jadi kita tuh jadiannya baru di SMA. Oh, satu sekolah. Karena kita sempat terpisah dulu, dia jadi sama siapa, gue jadi sama siapa. Oh. Karena sama-sama takut ngungkapin gitu. Jadi kalau misalkan lagi sekolah nih, lagi pelajaran. Ya dulu kan gue kan anak baik lah yang sampai sekarang pasti masih baik dong. Iya, maksudnya anak teladan yang sekolah tuh maunya tuh duduk di depan gitu kan. Merhatiin guru banget gitu. Jadi ceritanya tuh kayak anak-anak smart gitulah dulu lah. Ya udah, terus dia itu duduknya posisinya
di belakang, Oh. tapi agak samping gitu. Akhirnya Jadi, seling noleh gitu. sering liat terus setiap gue liat ke belakang tuh dia selalu lagi ngeliatin gue gitu. Oh. Iya. Jangan-jangan kalau lu merhatiin gurunya, kalau dia merhatiin lu jadi Nggak tahu deh, nggak tahu. posisinya pas gitu ya, posisinya pas. Dan lu juga kesempatan untuk noleh terus ya kan? Iya dong, iya. Terus sampai waktu itu tuh ceritanya gue galau banget gara-gara dia jadian sama temen gue dulu. Tapi belum mengungkapin lu udah sakit hati dulu. Udah sakit hati dulu kan. Karena emang gue gak berani untuk mengungkapkan. Oh, iya. Dulu kan zaman-zamannya gue itu zaman-zaman SMS ya, belum ada WhatsApp. Ya. SMS-an. Kita tuh SMS-an. Kita SMS-an gara-gara satu kelompok lah. Kita kelompok dan kita SMS-an. Tapi kok jadinya sama orang gitu. Dia jadian sama temen gue yang sering gue bareng buat latihan taekwondo waktu itu. Waduh, hati-hati nih. Laki-laki ya. Main teater, taekwondo, penyiar, terus apa lagi yang lu bisa nih? Oh. Lu hati-hati nih. Udah bisa taekwondo. Belum kebongkar semua. Belum kebongkar. Oke, lanjut. Iya, jadi waktu itu gue sedihnya adalah kok sama temen yang deket sama gue gitu. Kok jadian sama dia. Jangan-jangan lu curhat sama tuh cewek juga? Enggak. Gue tuh belum curhat. Jadi gue tuh dulu sering nulis. Gue tuh curhatnya di tulisan gue gitu. Gue curhat sama orang tuh tertentu banget, nggak sembarangan. Curhatnya ke buku lah ya. Dan akhirnya lama-kelamaan gue tahu dia jadian sama itu kan, gue akhirnya menjauh dari yang tadinya SMS-an sama dia. Gue menjauh selang berapa lama. Pokoknya pas gue lagi galau-galaunya itu, waktu itu gue pernah les bahasa Inggris lah, waktu itu gue lupa di mananya. Pas gue les itu ada satu guru gue, Miss Eci, gue inget banget Miss Eci. Dia tuh nyamperin gue lagi duduk kayak gini duduk. Dia nyamperin, "Kamu kenapa?" Gue lihat dia kayak ngeramal gue. Itu gue sampai sekarang nggak bisa lupa. Dia bilang, "Kamu kenapa?" Lagi galau ya. Terus gue bilang, kok Miss tahu gue gitu kan? Udah tenang aja. Dia jadian sama orang lain ya sekarang. Sumpah dia ngomong kayak gitu. Kayak di tebak gitu ya, di ramal. Iya kayak di ramal. Gue juga nggak tahu dia punya kelebihan gitu. Gue juga nggak tahu kan. Gue kaget. Tenang aja, nanti bakal jadian sama kamu kok. Gak lama lagi. Digituin dong gue. Putus akhirnya tuh. Gak lama lagi katanya. Dengerin deh Miss katanya gitu. Gak lama lagi dia bakal nembak kamu jadian sama dia. Gue kaget. Dan ada saksinya. Waktu itu tuh teman gue namanya Laras, gue ingat banget, dia ada saksinya dia. Terus akhirnya selang berapa waktu ya gue mencoba untuk yaudah itu mungkin cuma guyonan atau gimana. Ternyata bener loh. Berapa lama tuh dari ditebak begitu? 1 bulan. 1 bulan. Jadi dia ngomong kayak gini, nanti kamu bakal jadian pada saat ada lomba di sekolah. Dia serius? Dan jadi itu bener pas lomba? Beneran ada. Pas ada lomba di sekolah, lomba olahraga, Miss nggak tahu itu lomba apa. Nanti kamu jadian sama dia, kamu ditembaknya di situ. Beneran, Mas. Dan nembaknya gimana? Dia nembaknya sampai bisa luluh gitu. Iya, dia nembaknya kayak biasa nembak biasa sih, ya. Kayak ya gue suka sama lo gitu, lo mau nggak jadi pacar? Langsung lo terima dong? Enggak dong, gue kerjain dulu dong. Karena gue drama dulu guys. Karena lu anak teater. Gue bilang, aduh maaf banget, gue nggak bisa. Gue gituin. Oh gitu. Dia langsung mukanya dari yang happy jadi. Tapi udah putus dong sama cewek tadi. Udah. Lu nggak denger? Gue nggak nyari tahu karena gue udah sakit hati, maksudnya. Ya udahlah gitu. Ketika dia ngomong gitu, lu ngomong apa tadi tuh? Belum, nggak bisa? Sorry gue nggak bisa. Lu balik badan ketawa, gitu. Enggak dong, dengan mimik yang meyakinkan gue beneran. Gue dengan mimik yang meyakinkan, gue bilang maaf, gue bilang gue nggak bisa. Dia langsung nunduk, lemes. Terus gue kesian kan ya liatnya ya. Saat itu juga? Iya saat itu juga, iya selang berapa menit kali ya. Terus gue bilang, gue gak bisa buat nolak lo, gue gitu. Basi gak sih? Maaf, gue gak bisa. Terus dia langsung happy banget. Kata dia, kok ngomongnya kayak gitu sih bikin. Tapi guru lo hebat lo, bisa ngeramal gitu ya. Bisa tahu. Itu benar-benar gak bisa gue lupain sampai Tapi setelah lo kejadian itu lo cerita nggak sama missnya tuh? Itu gue udah nggak les lagi di situ. Padahal 1 bulan dari itu lo harusnya terima kasih.
Gue udah nggak les lagi di situ dan gue dengar kabarnya si guru itu juga udah pindah. Oh. Nah, kalau sekarang apalagi yang lu tunggu? Untuk jenjang berikutnya, pasti kan lu punya mimpi. Iya, untuk untuk jenjang berikutnya sih gue berharap bisa yang benar-benar satu visi dan misi sama gue, yang memang apa ya? Karena agak sulit ya, gue tuh. Kenapa sulit? Gue tuh. Sulitnya di, nih sorry, gue bahas begini. Lu kan ada keturunan. Nah, that's right. Jadi karena gue mau ngomongin itu. Karena lu ada keturunan Arabnya ya, kita ngomong bukan itu kan punya budaya yang pengennya juga hampir kalau mendapatkan laki-laki adalah mendapatkan laki-laki yang satu family atau apa sih namanya? Ya, satu marga. Satu marga. Dan memang dari dulu gue itu kebetulan kebanyakan yang dekat sama gue itu dan yang jadi pacar gue itu atau gebetan gue itu dari yang non Arab gitu. Wow. Ada sih, memang ada yang Arab juga, cuma maksudnya. Lu terbebani nggak dengan masalah itu? Atau biasa aja lah? Namanya orang tua kan juga pas budaya itu ada baiknya ya. Ada baiknya memang. Sebenarnya sih apa namanya tujuan mereka sih baik. Pasti baik. Kenapa gue bilang baik nih? Gue bukannya ngebela orang tua gue, enggak sih. Jadi tujuan mereka adalah agar nantinya di saat kita berkeluarga, kamu nggak beda sendiri, kamu nggak minder dan segala macamnya gitu. Tapi bagi gue adalah, gue sekarang mikirnya gue udah nggak mau mikirin yang gue harus dapetin yang satu fam sama gue atau gimana. Yang jelas gue belajar dari ya ibarat katanya pernikahan itu soalnya bukan apa ya mas ya? Lu yang jalanin kan? Ya pasti kan lu yang jalanin. Mungkin gini ya, mungkin yang paling penting dari semua adalah lu meyakinkan orang tua lu bahwa pilihan lu adalah yang terbaik. Betul. Itu paling yang jadi itu, dan laki-laki itu harus berani untuk tampil. Untuk memperjuangkan. Betul. Iya. Harus berani tampil. Takutnya dapat yang udah ini tapi nggak berani, karena itu apa ya, itu salah satu tantangan ya, dan harus yakin si laki-lakinya. Dulu waktu gue masih zaman kuliah nih, gue pernah ngangkat film ini. Jadi dulu kan gue memang kuliahnya di bidang komunikasi nih. Bikin film pendek. Betul. Gue bikin film pendek, waktu itu gue juga sutradarain, cuman gue lupa itu di mana filenya sama teman-teman gue waktu itu. Itu tentang kisah beda budaya. Jadi seorang laki-laki sama seorang perempuan, sebenarnya itu menggambarkan diri gue sih. Yang memang apa ya, dilarang lah ibarat katanya dengan yang bukan. Tapi larangan itu kan sebetulnya sekeras apa? Gue rasa nggak keras banget ya, nggak kan lah. Keras banget karena memang apa namanya, dari keluarga gue yang udah menikah, mereka apa namanya bukan dengan orang yang tidak ada keturunan. Sebenarnya keturunan. Kenapa? Karena gue itu kan perempuan. Sebenarnya kalau misalkan gue laki-laki, itu lebih gampang ya. Lebih mudah. Lebih mudah. Bukan tidak ada tantangan, tapi lebih mudah. Lebih mudah. Kenapa? Karena yang membawa marga itu laki-laki. Betul, laki-laki. Betul. Itu sih. Sebenarnya dilemanya wanita-wanita yang berketurunan Arab atau termasuk laki-laki juga punya tantangan sendiri, nggak semua. Cuma tidak seberat wanita. Betul. Karena wanita memang nggak bawa tuh. Tapi yang paling penting dari semuanya adalah meyakinkan orang tua. Laki-laki itu juga harus berani meyakinkan, gue rasa. Kayaknya pengalaman banget nih. Bukan masalah pengalaman. Jangan dibalik-balik dulu ya. Di sini jangan dibalik-balik. Ini jangan dibalik-balik. Ntar ini bisa gue ngomongin lu. nih. Gue ngomongin lu. Jangan dibalik-balik. Tapi enggak gini guys. Gue maksudnya kalau misalkan dia ada pengalaman, boleh dong share caranya. Nanti lah itu tahapan nanti terakhir. Itu baru gue cerita nanti. Oh iya. Menurut cinta menurut gue. Oh iya. Nanti tapi itu episode ke 100 sekian lah. Gitu. Nah, maksud gue dalam perjalanan hampir 1 tahun ini sudah ada penolakan atau belum ada? Sudah ada sih sebenarnya. Dan ya kita lagi berjuang. Apa yang lu perjuangkan? Lu meyakinkan orang tua tuh ngomong apa? Ya bahwa tidak dengan hanya melulu keturunan lah. Jadi yang penting ibarat katanya ya kayak bahasa anak-anak ini di sinetron gitu. Yang penting aku kan bahagia, Mas. Kalau selesai sama itu ada teman gue lah yang siap nampung. Bukan siap nampung, siap berjuang.
untuk melebihi dari teman-teman lu yang lalu. Ada teman gua lebih gila dari itu memperjuangkan cinta, pejuang cinta. Oh. Nah orangnya. Yang lagi pegang kamera. Oke lah, apa namanya? Ya semoga itu semua bisa lu lewatin lah. Iya, mudah-mudahan. Ya. Amin. Nah sekarang terakhir nih, cinta menurut lu apa sih? Cinta itu menurut gue emosi perasaan seseorang dalam mengungkapkan kasih sayang sih. Emosi. Emosi. Emosi itu kan nggak melulu marah ya. Betul. Emosi seseorang dalam mengungkapkan kasih sayang. Itu cinta itu. Nah sekarang lu udah melakukan emosi lu terhadap cinta lu yang sekarang. Belum semuanya emosi. Udah dong, kalau melakukan emosi udah pasti udah ya. Udah, karena masih memperjuangkan untuk diketok sah gitu, ijab kabul. Saya terima nikahnya gitu. Semoga lancar, amin. Makasih Sar ya, wah perjuangan Sarah masih panjang. Semoga kita doakan perjuangannya cepet selesai lah. Amin. Agar ijab kabulnya cepet. Sobat Gocin, jangan lupa subscribe, like, and share, dan komen yang bagus ya. Nah, sebelum berpisah, gue baca sedikit puisi, karena si Sarah udah baca. Menuju senja, entah kapan akan jua. Perahu terus melaju mengejar waktu. Merah senja, kan tahu di mana harus menunggu. Bayang semakin menghilang, bulan pun mengambil peran. Cinta, jangan tinggal bayang.